Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak semuanya? Baik, alhamdulillah. Baiklah anak-anak semua, pada hari ini kita akan belajar dengan materi kita yaitu berpikir kritis. Kita mulai dengan membaca doa dulu. Rabbis sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Adapun definisi berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan berpikir kritis, refleksi, independen. Sebagai orang beriman, kita hendaklah mengimani ke semua firman Allah, kemudian berusaha memahami makna yang terkandung dan merefleksinya ke dalam sikap dan tindakan yang positif. Adapun dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 193 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahari la ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadzal batil subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka." Al-Quran Ali Imran 3 191 menyebutkan bahwa, "Ya Tuhanku, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau." Jadi, berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada umat manusia agar mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Disinilah letak berpikir kritis bagi kita. Adapun ciri-ciri ulul albab, yang pertama, bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan, dan inilah ulul albab masa silam. Coba anak-anak perhatikan. Ini ada beberapa ulul albab modern. Yang tadi ada yang ulul albab masa silam, dan ada juga beberapa ulul albab masa modern. Beberapa ulul albab abad modern, coba anak-anak perhatikan. Ya. Jadi yang pertama, bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. Beberapa ulul albab yang modern juga
Coba diperhatikan tokoh-tokohnya. Ini semua adalah ulul albab abad modern. Baiklah, kita lanjut. Kita sebagai manusia wajib mengingat kebesaran Allah. Seperti dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat 49, yang artinya kata berpasangan dalam Al-Quran bermakna laki-laki dan perempuan. Bahkan atom juga berpasangan positif negatif. Ada kekuatan menolak dan kekuatan menarik berpasangan dalam beragam bentuk. Maha suci zat yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak ada. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi. Berada di ketinggian, makin tinggi, makin sulit baginya untuk bernafas. Karena tekanan udara berkurang 1 derajat setiap kali ia naik 100 meter. Coba perhatikan gambarnya. Dan barang siapa yang diketahui Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksaan kepada orang-orang yang tidak beriman. Ini contoh. Perhatikan. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mereka tiada juga beriman. Coba lagi diperhatikan. Hubbi menyebutkan bahwa seluruh galaksi kecuali 5/6 menjauh dari bumi dengan kecepatan sesuai dengan jaraknya dari kita menurut perhitungannya. Apabila terdapat bintang yang berjarak 1 juta cahaya menjauh diri kita dengan kecepatan 168.000 km per detik, maka binatang yang berjarak 2 juta tahun cahaya menjauh dari kita dengan kecepatan 2 kali lipat. Begitulah seterusnya. Hal ini menguatkan pandangan ilmuwan matematika dan pendeta Belgia Lamitri yang menyebutkan bahwa alam terus mengalami perluasan. Perhatikan gambarnya. Coba diperhatikan bentuk bumi. Manusia sebelumnya mengira bahwa bumi itu datar. Lalu pada tahun 1577, ketika Sir Francis Drake berkeliling dunia, dia membuktikan bahwa bumi itu bulat 14 abad yang lalu, dan bumi sesudah itu dihamparkan dunia, maka lainnya adalah telur untanya.
Kemudian 14 abad yang lalu, Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan dia menjadikan juga padanya matahari Syamsirat yang bercahaya dan bulan yang bercahaya. Sebelumnya banyak orang mengira bahwa bulan memiliki cahaya sendiri, tapi kini mengetahui bahwa cahaya bulan bukanlah cahaya sendiri, melainkan refleksi. Pada tahun 1580, ketika Sri Benak Palisi membicarakan tentang siklus air untuk pertama kalinya, tentang evaporasi air laut. Coba perhatikan. Dan coba lagi didengar dalam surat Al-A'raf ayat 57, yang artinya, dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan-hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buah. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Matahari. Sebelumnya orang memahami bahwa matahari berputar, tapi ia tidak berotasi pada porosnya matahari statistik. 14 abad yang lalu, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di atas garis. Coba perhatikan, ini adalah zaman modern membuktikan bahwa matahari waktu kira-kira 25 hari. Ya. Kemudian para geologis berkata bahwa dalamnya muka bumi adalah berapa mil? Coba dibaca. Segitulah. Bagian intinya panas dan cair, bagian luarnya kerak tipis, hanya 1 sampai 2 mil tebalnya. Dan ada kemungkinan besar ia akan berguncang karena fenomena melipat yang menciptakan penggunungan yang mencegah bumi dari guncangan gempa. Inilah proses terjadinya manusia. Segala sesuatu makhluk tercipta dari air. 14 abad yang lalu, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Itu seperti dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. 14 abad yang lalu, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sesuatu saripati berasal dari tanah.
Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Inilah fenomena hujan. Angin, awan yang mengandung uap awan. Angin membawa awan yang mengandung uap air. Awan bertumpuk satu sama lain. Muatan positif dan negatif bercampur hingga menimbulkan kilat. Lalu angin menurunkan hujan dari awan itu. Pada saat yang sama, angin mengawinkan tumbuh-tumbuhan, yakni membawa benih jantan tumbuhan untuk dikawinkan. Berarti hujan yang turun disimpan dalam perut bumi lewat sumur dan mata air. Ia bermanfaat untuk semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan. Dan juga Allah ciptakan semua jenis buah-buahan berpasang-pasangan. 14 abad yang lalu juga, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Itu terdapat dalam Al-Quran surat Taha ayat 53. Kemudian lagi, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Itu juga terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd. Kemudian binatang dan burung-burung hidup dalam komunitas bagaikan manusia. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Quran surat Al-An'am ayat 38. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman yang disebut madu, yang bermacam-macam warnanya di dalamnya. Terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Al-Quran surat An-Naf ayat 68 sampai 69. Hidup laba-laba. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah
Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Kalau mereka mengetahui, itu juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman, tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Quran surat An-Nahl ayat 17 sampai 18. Coba perhatikan lagi anak-anak. Siapa yang menyebutkan itu semua dalam Al-Quran? Al-Quran surat Al-Qasas ayat 30, yang artinya, "Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb bagi semesta alam." Seorang peneliti dari Thailand, Tagatat Dejasen, meneliti bahwa kulit memiliki reseptor rasa sakit yang bertanggung jawab terhadap rasa sakit. Setelah mengetahui hal itu, disebutkan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu, ia masuk Islam. Karena sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azabnya neraka. Coba ini diperhatikan. Selalu berpegang teguh pada kebaikan dan keadilan, teliti dan kritis dalam menerima informasi. Teori ataupun dalil yang dikemukakan orang lain terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zumar 18. Sanggup mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu. Kelima, istiqamah dalam melaksanakan sholat. Keenam, takut kepada Allah. Jadi dalam hal ini, pada kesempatan ini, kita dapat mengambil segala hikmah dari berpikir kritis, yaitu menjadi arif dalam menghadapi lingkungan yang membuat kita nyaman, mendorong untuk melakukan penelitian untuk menemukan sains dan teknologi. Kemudian meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, mengurangi kesalahan, meningkatkan pemahaman, membantu mengatasi masalah.
Baiklah anak-anak, pada hari ini Ibu akhiri pembelajaran kita yaitu tentang berpikir kritis. Jadi sebelum kita akhiri, mari kita bersama membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.